الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai hari ini bisa berkumpul dalam suasana yang insya Allah penuh kebahagiaan. Namanya hidup, kadang ada susah, ada sedih, tapi kalau kita menyikapinya dengan benar, insya Allah yang susah pun tidak terlalu susah, yang bahagia pun insya Allah bisa tambah lebih bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan baca surat Al-Fatihah. Ini subhanallah, ini semangat ini pada bawa Al-Quran, subhanallah ya. Insyaallah jenengan sudah hafal Al-Fatihah juga karena sering dibaca tiap hari, mungkin lebih dari 17 kali baca surat Al-Fatihah ini. Sebelum saya baca, perkenalkan dulu ya. Perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang ya. Bagi saya tak kenal maka tak kenalkan diri saya dulu. Nah, alhamdulillah. Nama saya cukup singkat, tapi kanon katanya namanya panjang ya. Sami Allahu liman hamidah. Tapi karena ada lafaz Allahnya, namanya panjang, kepercayaan orang dulu itu kalau nama panjang itu sering sakit-sakitan. Tapi apapun itu, nama saya sekarang itu hanya pendek ya, Sami. Sami. Atau dipanggil Ustadz Sam. Iya. Mudah-mudahan Pak Sam inilah atau Ustadz Sam inilah yang bisa membawa Indonesia mengalahkan Paman Sam. Cita-citanya besar. Alhamdulillah. Saya salah satu teman dari Pak Samsul. Alhamdulillah kita sering kajian bersama. Nah, ini melalui tahsin, hafalan Al-Quran, plus juga kajian Islam tematik rutin tiap pekan satu kali di Masjid Al-Furqon. Alhamdulillah. Mari kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Saya baca lalu jenengan ikuti. Tapi sebelumnya saya buat teka-teki dulu yang insya Allah ini mudah banget ya. Kalau ada uang, misalkan Anda jualan ya, ada harga 3 juta barang A ya, ini 3 juta, ini 4 juta. Berarti totalnya berapa? 7 juta ya, 7 juta. Misalkan jenengan setelah jenengan hitung ya, ini jenengan dibayar sama pembelinya 7 juta, lalu jenengan nggak mau, enggak, ini harganya total ini 5 juta, padahal 3 tambah 4 itu 7 juta, enggak, ini 5 juta. Gitu. Si pembeli, lu enggak Pak, ini 3 tambah 4 itu 7. 7. Lalu jenengan dengan ikhlas ini ya, saya yakin benar 5 juta bukan 7 juta. Keyakinan itu sampai menganggap yang memberitahu 7 juta itu salah. 7 juta itu salah. Padahal yang salah siapa? Penjualnya itu kan ya. Penjualnya itu yang salah. Misalkan si pembelinya, aslinya si pembelinya bayar 5 juta itu kan seneng ya, karena lebih murah. Dia tidak bermaksud mendiskon si penjual ini, dia hanya salah ngitung, dia salah konsep. Kalau dalam bahasa akademik, kebetulan saya juga dosen di UNESA, dosen filsafat, dosen kimia. Karena itu nanti mungkin kajiannya kita juga lebih banyak diskusi supaya
berlatih untuk berpikir. Nah, seperti itu. Jadi tadi dia merasa sangat benar, padahal dia salah, Lalu si pembeli berusaha membenarkan cara berpikir yang salah itu. Seharusnya si penjual itu seharusnya dia itu sikapnya itu marah atau menerima kira-kira. Ketika sudah dijelaskan dengan baik, yang namanya 3 tambah 4 itu 7. Nah, dijelaskan dengan baik, akhirnya dia seharusnya marah atau menerima kira-kira. Nah, seharusnya menerima, betul ya? Seharusnya menerima. Tapi kalau dia masih bersikukuh, ini yang benar ini 5 juta, maka itu salah dan itu jadi keyakinan dia. Itu yang namanya sesat. Sesat. Okay. Dalam hal kajian yang kita kedepankan, ini awal ini perlu kita kesepakati bersama ya. Yang perlu kita kedepankan berpikir, bukan perasaan. Kalau yang dikedepankan perasaan saya ini benar ini ya, sudah diberi dalil dan sebagainya, ini salah, ini mohon maaf salah, yang benar ini dalilnya ini. Wah, karena perasaan yang dikedepankan, akhirnya dia berusaha menutup kebenaran. Akhirnya apa? Dibenci orang yang memberitahu itu. Nah, mohon nanti dalam kajian kita kedepankan pemikiran. Ya, kita depankan pemikiran. Kalau ada yang salah dari saya, tolong tunjukkan salah saya di mana. Nah, begitupun mohon maaf, mungkin ya, mungkin ada yang perlu dibenarkan dari jenengan, maka saya izin sejak awal, saya coba benarkan. Kalau saya tetap membiarkan, itu malah bukan sayang gitu, bukan malah baik, itu malah menjerumuskan. Oke, 5 juta tak bayare, nah, kan gitu ya. Menjerumuskan, nanti dia malah rugi, kan gitu ya. Nah, kerugian yang terbesar nanti di akhirat nanti, ya. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih hidup, alhamdulillah. Mudah-mudahan masih ada kesempatan berusaha menjalankan berbagai amal kebaikan yang itu benar dan bernilai pahala, tentu diridhoi oleh Allah. Oke, itu sedikit pengantar ya. Mudah-mudahan kedepankan pemikiran, tidak perasaan. Namanya manusia, kadang ada perasaan itu iya ya. Saya nanti berusaha menjaga perasaan, tapi ya namanya manusia. Mohon maaf kalau tersinggung perasaannya. Oke, kita mulai dari Al-Fatihah, saya baca lalu jenengan baca ya. Nah, seperti tadi salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar Waalaikumsalam. Gitu. Karena apa? Waalaikumsalam. Itu. Nanti kalau waalaikumsalam nanti artinya beda lagi ya. Karena assalamnya itu ada alnya. Nah, ini khusus ya gitu ya. Nah, jadi jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngono ya Ustaz. Ya. Dikit-dikit dibenerin enggak apa-apa ya. Gitu. Oke, sekarang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Amin. Nanti supaya lebih menarik ya, nanti kita banyak diskusi dan mohon aktif. Bagi yang paling aktif nanti dapat hadiah. Dapat hadiah. Saya sudah siapkan hadiah. Hadiahnya memang cukup sederhana. Mohon jangan dilihat dari segi harga hadiahnya ini, tapi hadiah ini bisa diamalkan. Nah, tadi kata Bu Nura ini mohon doa-doa atau apa. Di sini banyak kumpulan doa-doa, zikir pagi dan petang. Nah, ini tidak jualan saya. Ini bagi yang aktif jawab. Ini nanti bisa dapat hadiah zikir pagi dan petang. Ya. Alhamdulillah. Oke. Tema hari ini yaitu bahagia yang Islami. Awalnya saya beri tema itu Pak Samsul, bahagia yang Islami. Lalu saya tambah lagi. Ini waktunya sampai jam berapa ini Pak Samsul? Jam 11. Jam 11. Mudah-mudahan nutut. Nah, kalau nggak nutut ya berarti itu aja. Bahagia yang Islami. Nah, kalau nutut, bahagia yang Islami dan cara mendapatkan kebahagiaan yang terbaik. Nah, bahagia yang Islami dan cara mendapatkan kebahagiaan yang terbaik. Tadi di perjalanan, alhamdulillah saya naik mobil dengan Pak Samsul. Awalnya saya naik sepeda motor gerimis ya, gerimis. Alhamdulillah diberi tumpangan oleh Pak Samsul. Bahagia? Alhamdulillah. Saya rasa bahagia ya, bahagia. Kemarin kita barusan Idul Adha ya, Idul Adha. Ini ada sate. Siapa yang suka makan sate angkat tangan? Oh, hampir semua suka makan sate ya. Ketika sate dimakan, bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Senang karena senang makan sate. Kenapa senangnya? Enak rasanya. Enak ya. Enak rasanya, subhanallah. Mobil, tadi naik mobil, lebih bahagia mana? Naik mobil dibandingkan dengan naik sepeda motor yang sering mogok. Naik mobil, apalagi tadi pas krimis ya, alhamdulillah naik mobil. Nah, ini rumahnya ini subhanallah ya, ini nyaman di sini ya, nyaman, alhamdulillah. Tinggal di rumah yang mewah, bahagia? Hah? Belum tentu, ya, belum tentu, benar, belum tentu. Lalu misalkan punya pasangan atau istri, kalau laki-laki istri yang cantik, bahagia? Belum tentu juga. Tapi umumnya laki-laki bahagia kalau istrinya cantik ya. Kalau udah nikah mungkin baru merasakan Pak. Bahagianya apa enggak? Ada waktu masa perkenalan. Cocok ya bahagia. Iya. Kalau cocok ya. Tapi kan iya. Oke, subhanallah, aktif ya. Oke. Tadi makan sate itu bahagia. Bahagia. Tapi satenya itu didapatkan ketika Idul Kurban jadi panitia. Dagingnya didapatkan dengan cara ngentit. Ini belum dibagi nih dagingnya ini. Tapi ngentit. Oh, dia sudah merasa saya ini panitia, ngentit-ngentit titik lah, gak apa-apa. Sudah merasa berjasa nih. Sudah merasa berjasa. Kira-kira masih bahagia seperti itu?
Oh, Kalau kita tahu ya halal. enggak ya? Enggak. Nah, tadi padahal sate kesukaan nih. Iya. Tadi karena dapatnya dari ngentit, tidak bahagia. Ini sudah beda nih berarti ya. Sudah beda. Tadi misalkan rumah yang mewah, mobil yang bagus, istri yang cantik, tapi didapatkan misalkan ya dari hasil yang nggak benar, masih bahagia? Enggak kan? Kalau masih bahagia ada masalah, kan gitu ya? Ada masalah di pemikiran tentang bahagianya itu. Nah, bahagianya itu. Kadang-kala orang itu bahagia. Ini kita bahas dari hal yang paling mendasar, ya, paling mendasar, yaitu berkaitan dengan tolak ukur bahagia. Tolak ukurnya apa dulu ini, ya? Tolak ukurnya. Kalau tolak ukurnya sekedar pemuasan jasmani ataupun materinya, maka apapun caranya, ya, apapun caranya, dia akan bahagia. Bisa jadi koruptor itu bahagia. Wis, dia korupsi banyak, bahagia. Makin banyak uang yang didapatkan, makin bahagia. Karena sudah terpuaskan. Walaupun pemuasannya itu belum, ya nggak akan habis-habis ya. Manusia itu misalkan dapat rumah yang mewah 1, dia masih pingin 2, dan seterusnya. Jadi ada faktor lain bagi seorang muslim. Kalau faktornya hanya sekedar makanan yang enak, ya, istri yang cantik, rumah yang mewah, lalu apa bedanya dengan non muslim? Apa bedanya? Bagi yang lain, kebahagiaan itu diukur dari pemuasan jasmani ataupun materinya atau ghorizah. Ghorizah itu naluri. Ada 3 jenis naluri. Jadi Allah menciptakan manusia plus juga diberi, namanya ditakdirkan, dikodarkan untuk punya kebutuhan jasmani. Contohnya kalau lapar maka butuh makan, butuh makan. Haus butuh minum. Allah sudah ciptakan itu semua, baik itu muslim ataupun non muslim, semuanya punya. Selain itu diberi juga, kalau kebutuhan jasmani nggak dipenuhi itu efeknya fatal, ya. Maka lapar nggak dipenuhi, ya bisa mati kan, ya, pingsan. harus dipenuhi. Kalau kebutuhan naluri ada 3. Naluri ada 3. Ada ghorizatun nau, naluri untuk melestarikan keturunan. Dimanifestasikan dengan, mohon maaf ini karena sudah dewasa semua ya, penyalurannya melalui penyaluran seksual, ya, punya pasangan, alhamdulillah, ya, bisa disalurkan di tempat yang halal, kan itu ya. Lalu ada ghorizah yang kedua, ghorizatul baqa, naluri untuk kepemilikan, baik itu milik barang, ya, milik punya jabatan. Nah, itu ada orang itu ya, ada keinginan untuk itu, ada. Allah sudah ciptakan pada semua manusia. Dan yang ketiga itu ada naluri, yaitu ghorizatut tadayyun, naluri untuk beragama, mengkultuskan sesuatu. Lalu ketika naluri-naluri itu dipenuhi, kemungkinan bahagia. Yang jadi permasalahannya dipenuhi dengan cara seperti apa? Itu permasalahan pokoknya. Bagi seorang muslim, kebahagiaan itu seharusnya bukan pemenuhan itu saja, tapi lebih ke permasalahan pokoknya ini, yaitu kebahagiaan itu bagi seorang muslim itu adalah ketika mendapatkan ridho dari Allah. Itu, ya. Makan sate itu saya akan bahagia kalau ini diridhoi oleh Allah, sehingga satenya itu halal. Islam itu tidak sekedar halalnya saja, tapi dalam hal makanan halalan thayyiban,
halalan thayyiban. Bagi seorang yang darah tinggi ya, sate itu memang halal, dimakan boleh, nggak dosa dia. Tapi kurang thayyib kalau banyak-banyak. Kalau nyicipi dikit-dikit nggak apa-apa ya. Kalau banyak-banyak malah bisa tambah parah darah tingginya. Maka itu nggak thayyib. Sehingga apa? Kita perlu mendapatkan ridho Allah dalam setiap aktivitas kita. Tolak ukur kebahagiaannya. Tolak ukur kebahagiaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo. Tambah banyak peserta. Sesuai dengan prediksinya Pak Samsul, ini yang datang banyak. Tadi diskusi di mobil, insya Allah yang datang banyak. Oke, ini yang datang banyak, bahagia apa enggak kita? Bahagia, ya. Tambah teman, ketemu silaturahmi. Ini sesuai dengan aturan Allah, bahagia. Insya Allah mendapatkan ridha Allah. Oke. Jadi untuk mendapatkan ridha Allah, rumusnya ya, rumusnya itu saya singkat aja ya. P sama dengan I kali B atau disingkat PIP gitu aja ya. Maksudnya apa Ustaz? Ya, P itu pahala, gampang ya. Pahala itu sama dengan ikhlas dikali dengan benar. Ikhlas dikali dengan benar. Nah, ini mudah diingat ya. PIP, pahala sama dengan ikhlas kali benar. Hubungannya apa dengan kebahagiaan tadi? Tadi kan kebahagiaan seorang muslim ukurannya itu adalah ridha Allah. Ridha Allah. Orang yang mendapatkan ridha Allah, insya Allah juga akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Nanti kelak bertemu dengan Allah di surganya Allah. Ini jauh lebih bahagia. Kalau tadi makan sate itu bahagianya hanya di lidah saja, kan itu ya. Nggak boleh kita eman-eman, tak mood terus gitu ya. Nanti ya jadi nggak enak. Apalagi setelah dimakan tambah gak enak lagi ya. Eman tak keluarkan, nggak mau saya, nggak bisa gitu. Nanti ada kebahagiaan yang jauh lebih nikmat di surga kelak. Nah, coba sekarang praktek ya, perbandingan surga dengan kebahagiaan di dunia. Tangannya semuanya gini, seret. Nah, gitu ya. Ini mohon maaf ya. Nah, sudah gini semua. Oke, di depannya ini ada lautan yang sangat luas. Ini membayangkan ya. Nah, bayangkan, seret. Depannya ada lautan yang sangat luas. Anda celupkan satu jari Anda ke dalam lautan itu. Dicelupkan. Sudah, jangan semua, satu jari saja ya. Sudah, lalu diangkat. Ada air yang menetes? Ada. Tetesan terakhir itulah. Berapa tetes berarti? Betul. Logikanya masuk ya. Satu namanya juga terakhir ya. Satu tetes. Satu tetes itulah kebahagiaan di dunia. Satu tetes. Misalkan kecantikan ya, kecantikan itu bukan milik satu Miss Universe itu satu tetes, tidak, tapi itu sudah dibagi dengan banyak wanita. Lalu lautan yang sangat luas, kalau saya sebut 1 juta tetes, kurang apa tidak? Kurang ya. Nah, satu tetes itu berapa? 0,025 mili kalau nggak salah ya. Saya dari jurusan kimia. Jadi biasa pakai itu. Pipet dan lain sebagainya. Lautan yang sangat luas itu kalau saya sebut miliaran tetes masih kurang. Lautan yang triliunan bisa jadi lebih dikit atau bagaimana. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri ya. Nah, intinya apa? Perbandingannya luar biasa. Kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan akhirat itu nggak ada apa-apanya kebahagiaan di dunia ini.
Tadi sate yang sangat enak tadi, nanti di akhirat juga ada sate. Anda mau minta sate kalau memang makanan kesukaannya sate, nanti di akhirat ada yang jauh ya, berlipat-lipat lebih enak. Dan Anda di akhirat gak usah pusing pergi ke toilet. Nah, kalau ke toilet kan menjijikkan ya. Di surga itu nggak ada yang menjijikkan. Jadi nggak ada nanti ya BAB, BAK dan seterusnya ya, nggak ada. Nggak bahagia, makan terus ya nggak pernah sakit perut kan itu. Nanti di akhirat juga istri, bagi suami nanti istrinya nanti jauh lebih cantik daripada bidadari. Nah, jadi jenengan nggak usah khawatir ya, misalkan, wah nanti suami saya lebih tertarik dengan bidadari Ustadz. Jenengan syarat dan ketentuan berlaku. Sama-sama masuk surga ya, sama-sama masuk surga. Karena itu saya sarankan kalau kesini ngajak pasangan. Nah, ini Pak Samsul contohnya ya, ngajak pasangan. Saya mau ngajak istri saya, kebetulan istri saya ada rapat dakwah, ada agenda dakwah. Insya Allah kalau bulan depan masih diundang lagi, insya Allah saya ajak istri saya. Jadi walaupun nanti masuk surga dapat bidadari buahnya ya, tapi istri ini jauh lebih cantik dan gak ada rasa iri cemburu. Waduh, suamiku dikelilingi oleh banyak bidadari, gak ada rasa cemburu gitu. Dapat bidadara. Ini belum pernah saya, karena itu berkaitan dengan hal yang gaib kan? Saya sendiri belum pernah ke sana dan saya belum dapat riwayat tentang istri dapat bidadara. Sehingga saya nggak berani menyatakan istri dapat bidadara. Tapi kesukaan perempuan beda dengan kesukaan laki-laki. Kalau laki-laki itu yang paling suka ini wanita. Kalau wanita itu paling suka perhiasan dan kesukaannya beda. Kalau wanita dapat perhiasan, iya. Kalau dapat bidadara, ini saya belum dapat riwayatnya. Kalau ibu nemukan riwayatnya nanti saya diberitahu ya. Gitu. Karena hal yang gaib harus tahu dalilnya. Lalu tadi berkaitan dengan kebahagiaan. Nanti di akhirat jauh lebih bahagia. Dan itu selama-lamanya. Syaratnya masuk surga ya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Subhanallah, hafal ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk surga selamanya. Mereka di dalam surga itu selama-lamanya. Subhanallah. Tapi yang paling menjadi persoalan, apakah kita pasti masuk surga, itu kan persoalannya. Betul ya? Kalau umat Islam pasti masuk surga, iya. Persoalan terutama itu langsung masuk surga ataukah tidak? Mampir dulu. Mampir ke neraka? Oke, kalau tadi perumpamaan surga tadi tangan dimasukkan, ada tetesan terakhir itu kenikmatan dunia, lautan yang sangat luas, kenikmatan surga. Sekarang bukan kenikmatan, sengsaranya neraka. Sengsaranya neraka. Yang paling ringan siksaannya di neraka. Yang paling ringan nih, itu kaki kita itu nginjak sesuatu. Ada yang meriwayatkan itu kerikil neraka, atau ada yang meriwayatkan lagi satu titik api neraka. Itu yang nginjak kaki, tapi kepalanya mendidih. Astagfirullah, kuat itu. Itu yang paling ringan loh. Siksa yang paling ringan di neraka. Siksa yang paling ringan di neraka. Dan yang paling menakutkan di nerakanya itu apanya itu? Apa? Yang paling menakutkan itu di neraka itu, yang paling menakutkan itu selama-lamanya.
Kita aja nunggu orang nggak disiksa kan, nunggu orang nggak disiksa, gak enak rasanya, kan itu. Apalagi disiksa selama-lamanya, itu menakutkan itu, menakutkan. Nah, ini sudah pada track record yang benar ini ngaji, supaya apa? Terhindar dari neraka. Kita banyak amal perbaikan, amal soleh kita, sehingga Allah pantaskan kita masuk surga. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kebahagiaan hakiki itu mendapatkan apa tadi kata kuncinya? Ridhonya Allah. Nah, sudah dapat poin 1 ya. Jawab benar ya. Nanti yang poinnya banyak dapat ini ya. Nanti banyak. Mendapatkan ridho Allah ya. Ridho Allah. Kita kembali, kita usut satu persatu. Bagaimana tips sukses supaya mendapatkan ridho Allah? Allah sudah memberitahu jalan-jalannya ya. Nah, supaya mendapatkan ridho Allah, ini sudah bukan rahasia, tapi Allah sudah beritahu ya. Atau lebih umum aja tips sukses. Nah, tips sukses. Kalau saya singkat, tadi ada yang nyebutkan, tadi ada yang nyebut duit ya. Duit itu tips suksesnya duit. Maksudnya apa Ustadz beri saya duit? Enggak ya. Nah, di duit ini adalah kepanjangan. D-nya itu adalah doa, U-nya itu usaha, I-nya banyak yang seperti itu ya. Tapi kalau saya tetap pakai ikhtiar, nanti saya dianggap plagiat. Saya ubah dikit ya. I-nya itu Islam. Usaha dan ikhtiar lah sama. Sama. Saya ganti, I-nya itu adalah Islam. T-nya ini adalah tawakal ya. Insya Allah dengan tips sukses ini akan mengantarkan kita kepada kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan, bahkan ridho Allah. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi apa? D, doa ya, doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah ya. Doa itu adalah kunci dari ibadah. Doa itu kunci ibadah. Ketika kita sholat, ada banyak bacaan doa di dalam sholat, tapi jangan dibalik ya. Maksudnya dibalik gimana Ustaz? Misalkan di dalam sholat itu kan banyak doa, berarti dengan doa saja kita nggak usah sholat. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Nah, karena sholat sendiri walaupun itu artinya juga doa, tapi secara makna tasri'i itu makna syar'i. Nah, ada definisi syar'inya. Sholat itu adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam ya. Ada syarat dan rukunnya sholat. Insya Allah jenengan sudah paham ya syarat dan rukunnya sholat. Jadi inti dari ibadah itu doa. Di surat Ghafir, ini surat ke-40 ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Alhamdulillah. Jadi Allah mau memerintahkan kita untuk berdoa, maka Allah akan perkenankan doa itu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi Allah menganggap orang yang tidak berdoa, atau lebih umum lagi, orang yang tidak ibadah itu orang yang sombong. Orang yang nggak taat perintah Allah itu sombong. Ini kelakuannya sama? Yang sombong pertama kali
Yang boleh sombong itu Allah ya. Tapi ada yang berusaha sombong, yaitu iblis. Iblis yang sudah masuk surga saja, ini iblis masuk surga dulu ya. Tempatnya di surga, tapi karena dia sombong, dia menganggap dirinya lebih baik daripada anak newbie, anak baru. Kan baru dibandingkan dengan iblis. Ini saya lebih baik daripada Adam. Maka itu sombong. Kesalahan yang lain iblis, yaitu dia nggak mau sujud, nggak taat perintah. Jadi ada kesalahan iblis, nggak mau sujud kepada Adam, padahal sudah diperintahkan untuk sujud penghormatan kepada Adam. Beda dengan sujud ibadah. Beda. Selain itu iblis juga mengajak yang lain untuk mengikuti jejaknya, nggak taat kepada Allah, juga sombong. Ini kesalahannya fatal. Jadi kalau saya pernah ikut pengajian, kesalahan iblis itu hanya satu, sombong. Enggak, banyak kesalahannya ya. Banyak, sombong, nggak taat perintah Allah. Dia juga ngajak ini jadi dosa jariyah. Hati-hati ya, dosa jariyah. Alhamdulillah ibu-ibu di sini mudah-mudahan dapat pahala jariyah. Ini tempat ini mungkin ada yang nyumbang tempat ini digunakan untuk pengajian. Nah, ketika digunakan untuk pengajian dapat pahala jariyah. Subhanallah. Ya, iblis sejak awal dia sudah ngajak-ngajak kepada kemaksiatan, nggak taat kepada Allah. Ini dosa jariyahnya ini, wah, ini beranak pinak ini. Kan gitu ya? Nanti orang yang ngajak, misalkan iblis ngajak A untuk maksiat, lalu A ngajak B. Nah, ini semuanya iblis ini dapat dosa dari yang anak pinaknya itu. Nah, ini hati-hati ya. Oke, tadi mendapatkan ridha Allah ini dengan salah satu tips suksesnya, yaitu pertama yaitu doa ya, doa. Hanya orang yang sombong yang tidak mau berdoa. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sebanyak apapun uang atau harta yang kita miliki, kalau Allah belum berkehendak, nggak ingin kita sukses misalkan, maka kesuksesan itu tidak akan kita raih. Maka pentingnya doa. Tapi jangan doa tok, kan itu ya? Jangan doa saja. Harus ada tips sukses yang kedua. Tips sukses yang kedua tadi apa? Usaha. Wah, dapat poin satu. Dihitung sendiri nanti ya. Usaha. Subhanallah. Ada dalilnya berkaitan dengan usaha? Ada dalilnya ya. Bisa dibuka surat An-Najm ya. An-Najm ini surat ke-53 ayat ke-39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. An-Najm 53:39 ya. Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ini namanya sunnatullah. Allah sudah mensunnahkan kebiasaan yang Allah berikan. Itu kalau orang itu ingin memperoleh sesuatu, maka dia harus berusaha. Misalkan nih, saya ingin minum, lalu saya hanya ingin saja, kira-kira bisa kita minum? Enggak. Mohon maaf, saya berusaha minum ya sekarang ya. Ini saya memberi contoh. Nah, kalau nggak percaya, coba aja ya. Anda coblos lalu Anda minum sekarang. Nah, ini kita coba praktek ya. Alhamdulillah. Minum yang benar diawali dengan bismillah ya. Diakhiri dengan alhamdulillah. Tiap tegukan. Iya, tiap minum bismillahirrahmanirrahim, lalu
Minum, alhamdulillah. Kalau ingin minum lagi, bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Penelitian terbaru Masaru Emoto pernah dengar ya? Meneliti tentang air diberi kata-kata. Ini orang Jepang. Pernah ya? Saya punya bukunya itu ya. Atau jenengan bisa download The Miracle of Water. Bahasa Inggris mudah, sekarang ada Google ya. Tapi inti dari penelitian itu, kalau air diberi kata-kata yang baik, dia akan membentuk kristal yang bagus. Kalau diberi kata-kata yang jelek, kristalnya juga jelek. Ternyata itu berpengaruh ya. Kata-kata baik itu berupa ucapan ataupun berupa tulisan, tulisan itu berpengaruh. Itu penelitian. Jauh sebelum Masaru Emoto melakukan penelitian, Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk berdoa, ya kan itu ya, berdoa. Oke, jadi tadi berusaha maka Allah akan memberikan apa yang diusahakannya tersebut. Selain itu, kalau tadi dari Al-Quran, oke, kita coba hadis ya. Sesungguhnya, ini hadis riwayat Ad-Dailami, sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah, lelah dalam mencari rizki yang halal. Jadi Allah senang kalau kita bersusah payah mencari rizki yang halal. Allah senang. Loh Ustaz, bukankah rizki itu sudah diatur oleh Allah? Iya, betul, sudah diatur oleh Allah. Tapi Allah senang akan memberikan pahala kalau kita sudah bersusah payah. Kalau nggak bersusah payah, ya nggak apa-apa juga sih. Ya. Misalkan jadi manajer kan nggak harus bersusah payah seperti halnya karyawan. Kenapa? Betul, proses. Iya, proses. Betul. Ketika saya sudah tapi jadi manajer pun ada susah payahnya, tapi levelnya beda. Levelnya beda. Insya Allah, Allah senang. Allah pasti senang, ya. Nah, ini ada hadisnya. Allah memberi rizki kepada hambanya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya. Nah, ini juga, ya. Lalu sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil atau profesional atau ahli. Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Subhanallah, ya. Orang mujahid. Tapi mencari rezeki ini kalau dalam keluarga ini kewajibannya siapa ini? Suami, ya. Kalau suami wajib, kalau istri hukum mencari rezekinya itu apa ini? Sunnah? Hah? Makruh? Kalau makruh dikerjakan? Hah? Nah, dikerjakan nggak apa-apa ya. Tapi lebih baik ditinggalkan dapat pahala malah. Enggak lah. Kalau istri bekerja itu hukumnya mubah, syarat dan ketentuan berlaku, diizinkan suami bisa bernilai sunnah ketika hasil dari pekerjaannya itu diberikan, disodakohkan. Sodakoh itu bisa ke orang lain atau waduh suamiku ini kesulitan rezekinya, tak sodakohkan nang suamiku. Nah, itu sunnah. Nah, sunnah ya, sodakoh kepada suami. Iya. Kalau suami itu bukan, oh ini aku sodakoh kepadamu, ini bukan sodakoh ya, ini kewajiban. Nilainya ya lebih banyak kewajiban daripada sunnah. Nah, seperti itu ya. Sebagai contoh, jika kita ingin sukses, tadi sukses yang kedua kata kuncinya apa? Usaha ya, usaha. Sebagai contoh, ya sekarang kita contoh ya. Jika kita ingin sukses menjadi siswa yang berprestasi, oh ini sudah bukan siswa Ustadz ya. Ya wis lah. Kakek-kakek, nenek-nenek ya. Pingin jadi kakek-kakek, nenek-nenek yang berprestasi mendidik anak, misalkan. Oh cucu ya, oh ya namanya kakek-kakek ya. Ya iya betul. Ternyata fokus. Dapat poin satu lagi ya. Cucu ya.
Oke, perhatian, dia pingin jadi nenek atau kakek yang berprestasi dalam mendidik cucu. Nah, berarti cucunya pingin lebih baik daripada dirinya. Nah, tentu dia harus punya ilmunya. Dia harus kerja keras supaya cucunya itu berprestasi jauh lebih baik daripada dirinya. Nah, seperti itu. Jadi perlu usaha kerja keras. Misalkan nih, dia belum tahu cara mendidik. Biasanya ilmu parenting itu kan mendidik anak ya, tapi nggak apa-apa, kita gunakan untuk mendidik cucu kan gitu ya. Mendidik cucu. Nah, kok sampai beli banyak buku. Nah, lalu dia berusaha baca buku-buku tersebut, ikut kajian parenting kan banyak ya. Nanti kalau kurang 10 menit tolong diberitahu ya. Nah, saya kalau kadung cerita gitu lupa waktu. Lupa. Kemarin untuk menyiapkan materi ini sampai jam 12 ini. Senang gitu ya. Senang. Oke, dia berusaha ikut kajian parenting, bagaimana cara mendidik anak. Nah, jadi sunnatullahnya dia berusaha ikuti. Hukum sebab akibatnya dia berusaha lakukan. Nah, seperti itu ya. Oh, kalau cara misalkan supaya anak itu hafal Quran, ya berarti harus dimorojain. Anak saya ini alhamdulillah ya, tiap hari itu sekitar 1 juz baca Quran. Nah, tiap hari. Dia baru saya beri uang ini supaya tahu arti dari usaha, arti dari kerja keras. Dia baru saya beri uang saku itu kalau sudah setoran ke ustadzahnya 1 halaman, per 1 halamannya itu saya beri uang 5.000 per 1 halaman, dan dinyatakan lolos oleh ustadzahnya. Kalau nggak lolos ya nggak dapat uang. Oh, kerja keras banget Ustaz. Iya, saya aja ngafalkan 1 halaman juga sulit. Tapi kalau anak-anak lebih mudah ya. Anak-anak lebih mudah. Dia kalau pingin main apa itu oke, main boleh, tapi baca Al-Quran dulu 1 juz. Nah, sekarang kelas 4, alhamdulillah sudah hafal 8 juz. Alhamdulillah. Kerja keras, iya ya kadang ngambek biasa anak-anak ya, marah-marahi biasa. Ya, bersyukurlah masih melihat anaknya itu. Saya punya kakak itu, kakak cerai dengan istrinya. Lalu adik perempuan saya itu anaknya itu tukaran terus dan lain sebagainya, marah, pusing aku sama anakku ini, katanya sih adik saya itu. Dek, sabar dek, saya itu malah rindu, kangen anak saya itu nangis, kangen anak saya itu bertengkar. Kenapa? Saat ini anak saya sudah pisah dengan saya, sudah dibawa ya mantan istrinya. Saudara. Jadi bersyukurlah, sini kesempatanmu untuk mendidik anak lebih baik. Nah, seperti itu. Oke, jadi sunnatullah, hukum sebab akibat kita berusaha penuhi kalau kita ingin sukses mulia. Karena tips sukses yang kedua yaitu usaha ya, usaha. Oke, insya Allah dengan melakukan doa dan usaha yang optimal, maka kita akan sukses dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaan mendasarnya, apakah kesuksesan tersebut itu mendapatkan ridho dari Allah? Kalau hanya sekedar doa dan usaha. Apakah mendapatkan ridho Allah? Banyak orang sukses, kan gitu ya? Nah, dengan usaha yang keras dia sukses, ya, jadi pengusaha yang sukses. Tapi dapat ridho Allah apa enggak? Oh, dia sudah kok kemana-mana, tapi dapat ridho Allah apa enggak? Kan gitu. Nah, tadi sudah saya beri kata kunci. Ridho Allah itu bisa kita dapatkan dengan kita gunakan akidah dan aturan dari Allah. Nah, kita singkat ini dalam satu kata kunci yaitu Islam. Ya, Islam yang benar. Loh, Ustaz, ada Islam yang salah. Ada kalanya seperti itu, ya. Contoh yang lagi viral itu
Al-Quran itu dianggap bukan kalamullah. Kira-kira benar atau salah? Salah. Apalagi dia yakin nyebarkan, berarti namanya apa? Tadi sudah saya beritahu. Dia yakin benar kalau Al-Quran itu bukan kalamullah, disebarkan lagi. Ya, dapat dosa jariah ketika yang lain nyebarkan, dapat poin 1 lagi. Ya. Nah, lalu selain itu dia disebut apa? Apa? Dolim? Ya, dapat 1 lah. Dolim kepada dirinya, dolim kepada dirinya sendiri. Tapi dia mendolim orang lain juga. Ya, dia disebut sesat. Yang tadi yang saya beri contoh itu ya. 4 juta ditambah 3 juta, dia yakin hasilnya 5 juta. Jelas-jelas itu salah, tapi dia ya yakin. Itu namanya bukan salah lagi, tapi sesat. Nah, kan itu ya? Sesat. Jadi kalau ada kiai Al-Quran bukan, ini tidak hanya kiai, ini rektor atau apa gitu ya, pimpinan pondok pesantren gitu ya, besar pondok pesantrennya mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Lalu dia ikut madhabnya siapa? Soekarno. Ya Allah. No dah. Pak Soekarno, walaupun Pak Soekarno itu presiden ya, orang yang kita hormati, tapi apakah dia buat kitab fikih? Kan enggak. Usul fikih enggak, itu salah satu syarat lah jadi imam madhab. Kok iso-isoe madhabe Soekarno pantes salate lanang wedok jadi satu so. Lalu dia pakai dalil apa? Loh, dalilnya nih, kira-kira dalilnya benar enggak? Ini kita belajar dalil. Dalilnya itu lah ketika haji campur. Apakah itu dalil? Itu bukan dalil. Dalil itu ada 4. Yuk belajar dalil. Apa saja dalil? Ada 4. Yang bisa jawab dapat poin. Dalil ada 4. Yang jenengan tahu ini apa ini? Nah, yang di depan jenengan? Al-Quran dapat 1. Ini Pak Samsul juga dapat. Al-Quran. Apa lagi? Sunnah dapat 1 lagi. Sunnah. Hadis kan gitu ya. Nah, yang ketiga ini dalil ya. Yang utama memang tadi Al-Quran, hadis yang utama, sumber yang utama. Lalu yang ketiga itu namanya ijma, kesepakatan. Tapi bukan sembarang kesepakatan seperti yang barusan ada ngumpulkan para ulama disebut ijma ulama, tapi gunakan nambah 1 dalil lagi. Tadi kan saya sempat 4 ya, dia nambah 1 dalil lagi, yaitu kesepakatan PBB ya. Kesepakatan PBB dijadikan dalil, bahkan melebihi dalil dari Al-Quran. Yang dalil di dalam Al-Quran itu ada ajaran tentang ini, karena kita mengikuti kesepakatan PBB ini tidak kita terapkan. Kira-kira sesat apa enggak? Sesat. Hati-hati ya, hati-hati. Di dunia ini banyak yang menyesatkan. Jadi kita kalau belajar ilmu gini kita enak ini. Wah, tapi bukan berarti kita mudah menyesatkan, karena memang sudah sesat ya. Tidak salah ya kita katakan salah. Kalau dia meyakini, berarti dia sesat. Kalau dia meyakini kesalahannya itu benar, itu sesat. Nah, apalagi dalam masalah akidah. Lebih dari itu, ini masalah usul. Dalilnya apa? Ini kan masalah usul fikih, masalah sumber. Kalau dalilnya itu kesepakatan PBB, waduh, ya duduk dalil Islam itu ya, bukan dalil Islam. Oke. Jadi poin yang ketiga, kata kunci sukses mulia hidup berkah dunia akhirat itu adalah Islam. Islam yang benar saya singkat asik. Ya, bisa Anda tulis. Islam yang benar itu asik. Asik. Ini singkatan dan memang asik ya. Nah, nanti kalau Anda terapkan, insya Allah ridha Allah Anda dapatkan, surga Allah Anda peroleh. Asik. Maksudnya apa Ustaz? Asik. Maksudnya adalah itu akidah. S
syariah, I Islam, K kafah. Nah, jadi akidah, syariah, Islam, kafah. Akidah ini keyakinan-keyakinan. Keyakinan-keyakinannya dari Islam secara menyeluruh. Nggak boleh satu pun keyakinan dari Islam kita buang. Nggak boleh. Misalkan ya, rukun iman. Rukun iman. Salah satunya saja, misalkan iman kepada, atau bagian dari salah satu itu. Nah, misalkan salah satunya kan iman pada kitab-kitab Allah, betul ya? Lalu nggak mengimani turunnya kitab Injil kepada Nabi Isa. Kalau seperti itu disebut apa? Nggak mengimani, nggak beriman. Betul, dapat poin lagi satu. Kafir. Ini supaya termotivasi jawab ya. Kafir ya. Kafir. Salah satu saja. Di dalam Al-Qur'an ada 6.000 ayat lebih. Satu ayat saja tidak diimani disebut kafir. Karena iman itu percaya 100%. Percaya 100%. 1% atau bahkan 0,00 berapa persen nggak percaya, itu bukan iman. Itu masih ragu. Nah, apalagi nggak mengimani, kafir. Ngomong kafir aja sulit, ya. Kan gitu. Nah, sekarang dipersekusi, ya. Kadang dipersekusi. Istri saya pernah ngisi di SMA gitu ya. Ya, yang ngisi orang Islam. Ternyata ada orang non Muslim yang hadir di situ. Ya berkaitan yang ngomong kafir. Habis itu sudah di blacklist, ya, nggak boleh ngisi lagi di situ. Ada yang punya teman masih non Muslim? Punya ya? Punya. Tetangga, misalkan tetangga kita, ada tetangga ya, tetangga. Kita peduli apa enggak dengan tetangga kita? Peduli ya? Naudzubillah, misalkan ada seseorang, tetangganya kebakaran, maka yang dilakukan menolong dia, betul ya? Menolong dia. Paling pol kebakaran itu kan mati kan gitu ya. Tapi ya tetap ditolong lah, kan itu. Paling berapa jam sih? Tapi ada yang lebih menakutkan lagi, yaitu kebakarannya selama-lamanya. Lebih menakutkan kan? Kalau di dunia ini nggak mungkin lah kebakaran selama-lamanya. Tapi kalau kebakaran selama-lamanya mungkin itu di mana? Di neraka. Betul ya? Di neraka. Hati-hati ya, di neraka. Misalkan nih ada seburuk orang, sejahat apapun orang, kalau tetangganya itu kebakaran, dia akan berusaha menolong. Minimal takut rumahnya juga ikut kebakaran. Begitupun dengan seorang muslim ini, seharusnya kalau melihat tetangganya misalkan belum melaksanakan Islam secara kafah, dia takut kelak di akhirat masuk neraka selama-lamanya. Ada loh orang Islam itu yang masuk neraka selama-lamanya. Nah, nanti kapan-kapan kita belajar itu ya. Ada hukuman karena berbuat dosa tertentu, dia masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Dosa syirik ya. Ada lagi dosa yang lain ada ya. Nah, kapan-kapan kita belajar lagi. Jadi kata kuncinya yaitu Islam. Islam. Islam di sini subhanallah. Ini Islam ini sudah agama yang lengkap. Ya. Akidah ini berkaitan dengan keyakinan-keyakinan. Syariah ini berkaitan dengan aturan-aturan. Ya, yang ini kita aplikasikan dalam bentuk amal ibadah. Termasuk juga tadi misalkan akhlak. Nah, tadi katanya Bu Nur Aini ketua ini kita ingin meningkatkan akhlaknya. Oke, baik ya, baik. Tapi akhlak yang seperti apa ini yang perlu kita tingkatkan? Tentu akhlak yang Islami. Mohon maaf, misalkan ada seorang wanita
akhlaknya sangat baik kepada suami kita, naudzubillah. Ya. Wanitanya cantik, ya, akhlaknya baik. Baik, wah klesem-klesem lah, cantiknya luar biasa, ya, baik, ya, dengan suami kita, sangat baik dia, sampai-sampai dia mau mijetin, ya, misalkan, padahal juga bukan istrinya, ya, bukan istrinya. Nah, berarti kan salah, ya, salah. Jadi berakhlak pun nanti, ya ini harus ada standarnya, yaitu akidah, syariah, Islam, kafah. Ya, seorang pelacur ini akhlaknya baik untuk menggait apa namanya laki-laki, kan itu ya. Gitu. Oke, sekarang kita belajar syariah secara kafah. Ya, syariah secara kafah. Supaya enak, saya boleh gambar di sini. Ya, saya gambar. Mudah-mudahan spidolnya bisa, ya. Atau nggak pakai ini? Oh ini. Ini untuk mempermudah aja, ya, mempermudah. Berkaitan dengan penggambaran Islam secara kafah. Anda bisa lihat di surat Ibrahim. Kalau nggak salah surat Ibrahim ini surat yang ke-14. Lalu ayat ke-24, nah, bisa dibuka, ya. Ada yang bisa bantu baca? Ini berkaitan dengan Islam kafah, ya. Dibaca artinya aja atau dibaca Arabnya? Ya artinya aja biar cepat, ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang terang. Oke. Sekarang kita pohon yang baik, ya. Oke, di dalam pohon itu ada akar, gitu, ya. Ada akar. Lalu ada juga batang, ya. Ada batang. Ada juga batang, ya. Oke. Lalu di ayat yang berikutnya, tu'ti ukulaha kullahinin, ya, artinya pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan sejumlahnya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka memperoleh peringatan. Oke, ya. Jadi ada akar, ada juga batangnya supaya lengkap. Supaya lengkap, tentu pohon ini juga ada daunnya, ya. Mohon maaf kalau gambarnya kurang begitu bagus, ya. Tentu ada juga buahnya, kan itu, ya, ada buahnya. Lalu akarnya itu pohon yang baik, tentu akarnya akan menghunjam ke tanah sehingga batangnya kuat. Islam kafah ini perumpamaannya, akarnya ini adalah berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Akidah ini berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, atau kalau yakin 100% itu namanya iman. Iman itu yakin 100%, ya. Iman ini adalah percaya 100%, ya. Mudahnya gitu, ya, percaya 100% terhadap hal-hal yang gaib yang wajib diimani. Karena hal yang gaib ini banyak, ya. Termasuk saya meneliti hal-hal yang gaib, yaitu saya kimia meneliti tentang misalkan katalis, atau misalkan tentang suatu permukaan suatu bahan gaib, nggak bisa dilihat secara langsung, gunakan mikroskop, ya. Jadi gaib itu salah satunya itu yaitu sesuatu yang tersembunyi, tidak bisa diindra, itu gaib. Lalu masa depan, masa lampau itu juga gaib. Tapi nggak semua gaib yang kita percayai, gaib yang di dalam Al-Quran atau yang disampaikan oleh Rasulullah itu yang wajib kita percayai. Percaya 100% terhadap hal-hal yang diwajibkan kita percaya, akidah.
Lalu ada juga berkaitan dengan syariah. Nah, syariah itu batangnya, ya, syariah. Oke, syariah ini apa? Aturan. Kalau ini keyakinan, ya ini berkaitan dengan yakin, ya. Nah, kalau ini berkaitan dengan amal perbuatan, ya, aturan tentang perbuatan. Nah, secara garis besar ada 3 jenis, karena itu saya gambarkan 3 batang besar. Ada 3 jenis, ya. Yang pertama yaitu aturan yang mengatur hubungan antara manusia, ya, manusia dengan Allah. Ya, mengatur hubungan manusia dengan Allah. Ya. Lalu ada juga aturan yang mengatur hubungan manusia dengan apa? Manusia dengan manusia. Oke, dengan manusia. Saya singkat aja, gitu aja ya. Oke. Lalu ada hubungan manusia dengan dengan manusia atau dengan alam di sini aja, ya. Ini dengan dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri. Ini juga diatur. Manusia dengan dirinya sendiri diatur. Nah, diatur. Nah, saya gambarkan Islam secara kafah dulu. Nanti bagian mana yang tidak diketahui, ini proses. Kalau dalam 1 jam saya bisa menjelaskan Islam semuanya, nah ini sulapan ya, nggak bisa ya. Oke, manusia dengan Allah, yuk, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Contohnya apa? Yang sholat dapat poin. Apa lagi? Zakat, betul. Sholat, apa? Puasa dapat lagi. Haji, nah, apa lagi? Oh, ini semua perintah Allah ya. Yang berkaitan, ini perintah Allah semua ya. Berkaitan dengan manusia dengan Allah. Baca Quran, kan itu ya. Nah, berdoa, ya. Ini banyak nih. Sholat, ya, puasa, ya. Termasuk juga zakat, doa, ya, wiritan, banyak. Kalau manusia dengan sesama manusia, Allah ngatur apa enggak ini? Nah, Islam itu lengkap. Apa? Jual beli dapat 1, ya. Nah, dihitung sendiri ya nanti ya. Berbuat baik bersama. Apa lagi? Nah, kalau jual beli itu nama aturan umumnya itu namanya apa? Sistem ekonomi Islam. Tidak hanya bahas jual beli saja, sistem ekonomi Islam, termasuk juga perbankan. Misalkan, ya. Ini banyak sistem ekonomi Islam. Nanti tidak hanya mengatur larangan riba saja. Nah, tadi yang saya sebutkan itu dosa riba itu sampai-sampai Allah itu memerangi orang yang riba. Siapa yang menang melawan Allah. Termasuk juga dia akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, ini. Lalu sistem ekonomi Islam ada juga sistem pergaulan, kan ini? Pergaulan. Lalu apalagi ada pendidikan. Lengkap. Ada juga apa? Politik dibahas apa enggak di dalam Islam? Bahas. Ya, politik. Sistem hukum di dalam Islam dibahas apa enggak? Dibahas. Nah, ini ya. Ada juga yang membahas, ini banyak ini. Dan ini jarang diajarkan. Jarang. Kebanyakan kajian-kajian itu bahas di sini. Nah, kajian-kajian ini. Betul ya? Banyak yang terjadi memang tidak sesama gini, ini tidak mau kenal. Okay. Ya, salah satu efeknya ya. Salah satunya. Jadi ini kajian tentang ini, jarang ini. Jarang. Sistem ekonomi Islam padahal ini sering berkaitan dengan aktivitas sehari-hari ekonomi, ya, kerja misalkan, ya. Lalu membahas tentang manusia dengan dirinya sendiri. Contoh, ini ya, makanan, seperti tadi, makanan, minuman, ya ini di sini, ya, minuman, termasuk juga akhlak tadi. Akhlak ini bagaimana mengatur dirinya, ya.
Ya, muhasabah, berevolusi sampai mengevaluasi diri. Berevolusi. Ya, mengevaluasi diri ya, akhlak dan lain sebagainya. Oke. Ini syariat Islam. Tapi di dalam pohon juga ada daun. Kalau akar ini kan tempat menyerap sari makanan gitu ya. Menyerap sari makanan dan juga memperkuat batang tadi, sehingga sari akidah kita ini harus kuat. Jangan racun kita serap ya. Akidah-akidah di luar Islam diserap, Masya Allah, keracunan. Pohonnya rusak. Ada banyak racun di dalam kehidupan ini. Racun-racun keyakinan banyak. Racun liberalisme, free sex, kan itu racun-racun ya. Walaupun itu bahagia, bisa bahagia itu ya, tapi tidak mendapatkan ridha Allah. Oke. Lalu batang tadi, kalau pohon itu ada daunnya. Kalau daun di dalam biologi itu tempat apa? Dapat lagi satu, fotosintesis ya. Fotosintesis ya. Fotosintesis itu ngubah yang gampangannya gitu ya, kurang baik atau jelek ya, menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik ya, menjadi baik. Nanti kalau saya tulis reaksinya toh gak keluar ujian ya, nggak usah ya. Seperti itu. Kalau dalam Islam ya, ini daunnya ini adalah dakwah, mengubah orang dari yang belum baik menjadi lebih baik, atau yang sudah baik menjadi tambah baik lagi. Tambah baik lagi. Ini dengan dakwah. Dakwah ini hukumnya wajib. Sehingga saya diundang misalkan di sini kajian, saya senang karena tempat dakwah. Walaupun nanti misalkan nanti sore, itu saya ngisi di Masjid Al-Furqon. Itu saya senang ya, kajian rutin. Walaupun di sana nggak dibayar, nggak apa-apa. Dakwah, nyebarkan kebaikan, dan harapannya ingin mendapatkan ridha Allah ya, ridha Allah. Kalau yang lain itu saya anggap bonus, rizki, misalkan dapat amplop dan sebagainya, itu rizki saja, toh sudah dicatat sama Allah kan itu ya. Itu gak terlalu saya pikirkan. Gak usah terlalu dakwah ini supaya apa, nanti banyak orang menjadi baik. Selain itu kita dapat namanya ini pahala yang keren ini pahalanya ini, pahala jariah. Ini yang dicari. Ini yang paling murah. Ini menimba ilmu. Kalau jenengan kesini sambil ngajak orang saja, ini belum sampai ceramahnya, ini orang itu jenengan dapat pahala jariah. Karena itu pekan depan ngajak orang ya. Ini alhamdulillah sudah penuh. Kalau bisa sampai penuh lagi ya. Tiap orang ngajak satu, wah makin banyak kemungkinan dapat pahala jariah. Pahala jariah itu ada 3 jenis ya. Apa saja? Masih ingat? Ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat. Termasuk juga ngajak orang kepada ilmu yang bermanfaat. Misalkan belum bisa ceramah, saya belum bisa ceramah Ustaz, ngajak aja ya, Ternyata orang yang diajak kurang semangat, ayo ikut ngaji, nanti pulangnya tak belikan makan. Wah, ya semangat. Misalkan demikian. Mungkin jenengan diberi kelebihan rezeki ya, nanti pulangnya tak belikan makan. Semangat ya. Sekarang banyak kajian-kajian yang setelah ngaji ada makanannya ya. Ada makanannya. Mungkin orang belum tertarik dengan kajiannya, tapi tertarik dengan makanannya. Nggak apa-apa untuk awal-awal ya. Nggak apa-apa. Oke, ilmu bermanfaat. Lalu apa lagi? Anak soleh ya, anak soleh yang mendoakan. Lalu sedekah ya. Betul. Misalkan ini ya, dirikan. Ini suatu misal gitu. Betul. Untuk kajian seperti ini yang
nyewa gedung ini atau yang beli gedung ini dapat amal jariah. Nah, ini gampangnya duit lah. Nah, gitu ya. Duit yang digunakan untuk buat sesuatu yang bisa mengalir terus pahalanya. Termasuk juga buat beli mobil tadi ya. Dipakai orang untuk dakwah, ya, terutama dakwah. Nah, kalau dipakai orang, mohon maaf mobilnya tak pinjam, mau apa? Saya mau jemput selingkuhan saya. Nah, kira-kira ada boleh kan enggak? Bukan pahala, tapi dosa jariah. Nanti ngalir dosanya. Wah, ketika dia selingkuhnya di dalam mobil, mohon maaf, zinanya di dalam mobil, waduh, dapat dosanya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau ada orang mau pinjem mobil, buat apa? Buat apa dulu ya? Oke. Dan ini yang paling murah itu ini, ilmu yang bermanfaat dan ngajak orang. Nah, paling murah. Ini saya pingin punya anak 11. Pingin. Saya sudah ngomong ke istri saya. Yang saya pingin berapa? Baru 2. Saya sudah berusaha, namanya manusia, berusaha, kan itu ya. Nanti yang berikan kan Allah ya. Allah. Apa? Ya supaya banyak amal jariah. Ya keinginan nggak sesuai dengan fakta nggak apa-apa ya. Yang penting kita sabar. Ini sulit. Punya anak soleh, punya anak yang soleh, apalagi buahnya itu sulit. Uang, nah, itu juga lumayan sulit kan itu ya. Saya pingin punya pondok pesantren. Itu di Madura itu saya sudah beli tanahnya 2 kapling, sudah saya beli ya. Mau saya buat pondok pesantren. Astagfirullah. Ternyata developernya bermasalah ya. Tanah 2 kapling itu yes gak jelas sampai sekarang. Nah, akhirnya apa? Gak jadi pondok pesantren ya. Niatnya sudah ya. Habis itu ditelepon oleh teman saya di Bojonegoro. Ustaz Sami, oh iya, ada apa? Saya Ustadz Fatah, teman satu kantor di SMA Al-Falah dulu ya. Saya lihat Ustadz Sami ingin punya pondok pesantren. Oh iya, tapi ya qadarullah belum punya. Ini mau apa enggak Ustadz Sami jadi kepala pondok pesantren? Waduh, tanpa dirikan pondok pesantren sudah jadi kepala pondok pesantren. Oke, siap gitu ya. Sama Jeding. Di Bojonegoro. Kalau yang di iya, teman saya. Kalau yang di Madura itu yang belum jadi, developernya bermasalah. Pondok, iya, paman saya sudah ada pondok di sana, dan seterusnya. Oke, jadi yang paling murah ini ngajak, betul? Dan dapat amal jariah, ngajak. Punya anak ini masih lama, ya? Saya juga nggak murah, Ustaz. Kenapa? Kalau temannya minta ditraktir. Ya, kalau temannya minta ditraktir cari teman yang lain ya. Oh, saya nggak punya uang misalkan ya. Tapi traktir berapa sih murah ya? Dan lagi dapat sedekah kan ya? Diganti nanti sama Allah. Oke, ini Islam secara kafah ini gini. Kita harus punya file ini dulu. Nanti kekurangan kita di mana? Ternyata kita nggak pernah belajar ini, dan sebagainya. Yuk kita perbaiki. Jangan-jangan ada kewajiban dalam Islam tidak kita ketahui, tidak dilaksanakan, berarti kalau ada kewajiban nggak dilaksanakan, dolim. Oh ya, dolim terhadap diri sendiri ya. Oleh Allah diberi apa? Ada kewajiban nggak dilaksanakan berarti dapat dosa, dapat poin lagi ya. Dosa. Nih pentingnya ngaji itu ini ya, pentingnya ngaji. Dan ngaji Islam secara menyeluruh. Jangan bolak-balik sholat terus, gak lulus sholatnya. Ya. Kita sering berhubungan di dunia ini justru itu ya. Betul. Iya, hati-hati. Nanti kapan-kapan kita bahas suatu dosa yang itu dosanya tidak hanya dosa jariah, ada dosa yang lebih menakutkan lagi. Kapan-kapan. Banyak yang perlu kita bahas itu banyak.
Nah, betul. Jadi I itu Islam dan yang terakhir ini terakhir ya. Nah, biasanya terakhir ini melek. Ya. Jadi tadi sudah melek. Ya. T-nya ini adalah tawakal. Tawakal yang benar sebelum, saat, atau sesudah, atau bagaimana? Tawakal. Sebelum. Ada lagi? Sesudah berusaha, tawakal. Nah, di masyarakat banyak yang gitu. Yang benar bagaimana? Tawakal yang benar itu sebelum berusaha, saat berusaha, dan sesudah berusaha tetap tawakal. Tetap tawakal. Tawakal itu aktivitas hati. Aktivitas hati menggantungkan kepada Allah. Usaha tetap berusaha. Kalau usaha kan aktivitas fisik. Ya. Aktivitas fisik. Kita berusaha memenuhi hukum sebab akibat, ya, kerja dengan misalkan ilmu marketing supaya penjualannya laku keras, tapi kita tetap menggantungkan kepada Allah. Nah, ini tawakal yang benar sebelum, saat, dan sesudah berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Saya dari dulu pengen haji. Ya, saya sudah gantungkan niat haji saya itu kepada Allah. Saya pengen haji, ya. Sekarang masa tunggunya luar biasa. Berapa tahun sekarang? Misalkan 25, ya. Sehingga ketika saya punya uang nih saya, yang saya daftarkan bukan saya, tapi ayah saya dulu saya daftarkan. Ayah saya tentu jauh lebih tua dari saya, kan gitu ya. Yes, biar ayah saya dulu aja. Nah, nanti masalah saya mudah-mudahan Allah perkenankan saya haji. Kalaupun saya belum sempat haji, kalau sudah memberangkatkan orang tua saya haji, dapat pahalanya haji apa enggak? Sudah tahu rumusnya, kan gitu ya. Sudah. Ayah saya jadi senang. Nah, saya dapat pahalanya haji. Pahala ayah saya haji itu dikurangi apa enggak? Enggak, Allah sangat berlebih pahala, ya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, ya. Semua tergantung niat. Tergantung niat. Tadi rumusnya apa? Tadi sudah saya beri rumus, ya. Tadi sudah saya beri rumus. P sama dengan apa? I kali B. Ya. Ini adalah apa P tadi? Pahala. Ini barusan buat saya rumusnya nih. Di sini tadi. Pahala, ini ikhlas. Ikhlas. Ini benar. Benar ini harus Islam kafah. Tadi Islam kafah saya singkat apa tadi? Islam kafah? Dapat poin, ya. Asik, ya. Singkatannya asik, ya. Asik. Masih ingat tadi? A-nya? Akidah. Dapat poin lagi, ya. Akidah. Ini adalah syariah. Ini adalah Islam. Ininya kafah. Kafah. Ya, pinter, alhamdulillah. Jadi supaya pahala kita meningkat, kita kuatkan, kita tingkatkan keikhlasan kita. Makin murni karena Allahnya, insya Allah ikhlasnya makin besar. Kan gitu ya? Benarnya kita sesuaikan dengan syariat Islam dan akidahnya. Nah, misalkan sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Walaupun ikhlas, wah, lihat Ustaz Samsul sholat maghrib kok 3 rakaat, dihina Ustaz Samsul. Kamu itu nggak semangat sholat maghrib kok 3 rakaat. Seperti saya loh, sholat maghrib 5 rakaat. Misalkan, saya ikhlas karena Allah. Kira-kira berpahala? Tidak. Benarnya salah. Kalau salah, dapat berapa? 0. Walaupun ikhlasnya sampai 1 juta, misal, ya, 1 juta kali 0. Nah, ini rumus yang enak ya. Nah, sekarang kebalikannya, ya, bener tapi gak ikhlas. Nah, misalkan ada seseorang lewat, ini kebetulan anaknya Pak Samsul sudah nikah semua. Nah, misalkan anaknya Pak Samsul ada yang belum nikah, cantik, ya, saya lewat ke Pak Samsul. Pak Samsul permisi, saya mau sholat loh Pak Samsul.
Nah, lalu dengan harapan dilihat oleh calon mertua saya. Bisa. Ya, dengan harapan Pak Samsul tertarik dengan saya untuk dinikahkan dengan anaknya. Ini cerita fiktif ya, cerita fiktif ya. Nah, berarti ikhlasnya berapa? 0. Walaupun bener husuk ya, husuk ya. Semua syarat dan rukunnya terpenuhi, bacaannya enak, tapi nggak ikhlas. 0. Dikali dengan 0. 0. Nah, hati-hati. Nah, sebelum kita di akhirat, rasanya sudah banyak melakukan amal kebaikan. Lu mana nih pahala-pahala saya kok nggak ada? Hati-hati, evaluasi keikhlasan dan kebenarannya. Jangan-jangan zong, 0. Hati-hati. Nah, ini sekarang kita masih hidup, alhamdulillah masih punya kesempatan ya mengevaluasi. Oke, mudah-mudahan ya dengan tawakal ini, dengan tawakal tadi rumus yang ketiga itu kan T, tawakal. Doa, usaha, Islam supaya hasilnya lebih daripada yang kita harapkan, kita perlu backingan dari Allah. Tawakal. Rasulullah ketika dakwah itu kan sedikit demi sedikit, tapi bisa mengalahkan yang besar. Kenapa? Backingannya Allah. Backingannya Allah. Kenapa para pejuang Indonesia, ya pahlawan-pahlawan kita, berani menghadapi penjajah yang senjatanya luar biasa? Salah satunya itu tawakal. Dia merasa nanti dibantu oleh Allah. Memang ada kalanya kalah. Perang apakah yang Rasulullah kalah? Ada yang tahu? Rasulullah kalah ketika perang? Betul, dapat poin 1. Perang Uhud, Rasulullah kalah. Ya, kaum muslimin kalah, bahkan Rasulullah kena pedang. Ya. Nah, kenapa kalahnya? Salah satunya ada yang nggak taat dengan perintah Rasulullah. Pasukan pemanah di Bukit Uhud disuruh tetap di sana, ya. Nah, ternyata turun, ya. Nah, dikiranya sudah menang, sudah selesai. Wah, nanti nggak dapat ghanimah, harta rampasan perang. Nah, turun, nggak taat. Nah, ya. Kalau kita pingin kemenangan yang hakiki, kita tambah dengan supaya Allah membackingi kita, ya, membantu kita. Kalaupun kalah ukuran manusia, ya, misalkan kalah di pengadilan, ya, misal, ya, kalah di pengadilan. Tapi kita tetap melaksanakan perintah Allah karena kita difitnah oleh Allah, ya, difitnah oleh orang, ya, difitnah. Ya. Misalkan ulama di Indonesia ada yang difitnah sampai dipenjara, kan gitu ya, dipenjara. Tapi dia tetap melaksanakan sesuai dengan akidah dan syariat Islam, sejatinya dia menang. Nah, itu yang nantinya akan mengantarkan kita kepada keridhaan yang Islami. Jadi ridho yang Islami adalah keridhaan yang didapatkan, bahagia yang Islami, bahagia yang didapatkan dengan aturan asik, ya, dengan gunakan asik, akidah, syariah, Islam, kafah. Nah, bagaimana detailnya? Proses. Yuk belajar. Tiap pekan jangan sampai ketinggalan. Nah, kalaupun ketinggalan ada videonya. Tapi jangan jagakan video, ya. Kan interaksinya lebih enak gini, ya. Nah, dapat pahala mengunjungi sini, ya. Nah, seperti itu, guys. Pahala silaturahmi. Alhamdulillah, waktunya tanya. Pas. Nggih. Apa? Oh, tadi penelitian Masaru Emoto. Masaru Emoto itu buat penelitian, ditulis di di air, misalkan tulis cinta, lalu tulis benci. Nah, ini berpengaruh pada air. Nah, gitu. Kalau doa ya sebaiknya dengan lisan. Berdoa di hati pun ya nggak apa-apa, ya. Misalkan lisannya capek, ya berdoa di hati. Nah, seperti itu.
Boleh ya Ustaz, kayak gitu, gitu. Itu seperti jimat-jimat itu ya. Boleh, enggak ada. Boleh apa enggak gitu? Iya. Kalau di dalam tulisan-tulisan itu kadang tulisannya nggak jelas, ya. Saya dulu mempraktekkan itu. Jelas misalnya boleh. Tulisannya jelas. Jelas misalnya dari Quran misalnya untuk penyembuhan boleh. Itu berpengaruh pada air itu. Iya. Ya boleh-boleh saja. Tapi bagi orang yang karena ada orang yang kalau nggak dicontohkan oleh Rasulullah, nggak boleh. Ada orang yang seperti itu, ya. Ya tergantung jenengan mau yang mana gitu. Kalau saya sudah nggak melakukan karena itu. Kalau saya nggak melakukan karena itu. Loh, apa-apa, itu yang diberi contoh. Itu biasanya jimat gitu. Nah, itu malah dianjurkan. Kalau saya tidak hanya air, saya juga didoain. Sehingga tiap malam, bukan tiap malam, hampir tiap hari murotal di rumah saya itu nyala. Ya, lu gak rusak Ustadz, nek rusak lah beli lagi. Gitu. Yang penting saya dapat dengarkan pahala kan, dapat pahala. Satu huruf dibaca itu kan 10 kebaikan. Nah, kan itu. Nah, dengarkan juga dapat pahala. Selain itu juga untuk hafalan Quran. Nah, jadi di rumah saya TV itu nggak ada. TV sejak saya menikah itu saya nggak pernah beli TV. Loh, kesenangannya apa Ustaz? Ya istri. Istri, anak. Seneng ya. Cita-citanya 11. Nah, kan itu. Kan saking seneng ya kan. Anak bisa main dengan anak kan itu ya. Main dengan istri maksudnya ini ya main-main biasa kan bisa ya. Gitu ya. HP ya jarang sih ya. Kalau kita sendiri suka dengan HP maksudnya dolenan. Karena ada orang tua itu yang suka mainan game di HP, lalu anaknya nggak boleh, nggak fair ya. Ya, kalau ingin mendidik anak ya beri teladan yang baik. Teladan ini jauh melebihi kualitas berapapun ucapan. Nah, kan itu ya, berarti beri teladan. Jalan kita menjadi teladan yang baik. Amin. Ya. Bagi anak, cucu, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Luar biasa. Ada lagi silakan. Gak apa-apa, tanya ya. Lebih banyak diskusi. Kalaupun nggak tahu, PR bagi kita semua. Jangan PR bagi saya. PR kita semua. Saya Sami, manusia biasa. Itu kan kalau kita umumnya sholat, terus punya keinginan, misalnya biar jadi mantunya ini. Tapi kalau sholat artinya ada saudara yang nggak sholat, itu kita tujuannya itu supaya dia ikutkan apa ya? Supaya dia ikut karena Allah. Yang penting itu karena Allah ya. Niatnya semua karena Allah. Tapi saya juga niat supaya saudara saya atau siapa yang belum sholat itu ikut sholat kan? Ya nggak apa-apa, kan karena Allahnya, bukan karena yang lain. Dia memberi teladan, yuk sholat. Iya. Mencontohkan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Atau diajak baik-baik, ngajak pun harus baik-baik. Nah, saya pernah berusaha mendamaikan dua orang. Satunya ustadzah, satunya iya. Ustadzah pun ada masalah, iya. Ya. Satunya ustadzah, satunya orang kampung. Nah, sang ustadzah ini berusaha baik. Awalnya orang kampung ini pakai kerudung. Ternyata gak pakai kerudung. Si ustadzah ini sudah dekat dengan keluarga keluarganya dia. Nah, apalagi anaknya itu ngaji ke ustadzah tadi. Nah, dia sudah merasa dekat sang ustadzahnya sambil guyonan, kerudungnya kemana? Guyonan. Maksudnya ya pakai kerudung kan itu ya. Nah, seperti itu. Ternyata disikapi. Ya penting tadi sejak awal saya beritahu, tolong sikapi dengan pemikiran, jangan dengan perasaan. Ya, dengan perasaan sensitif banget.
dengan kata-kata gitu, dia jadi marah. Ustadzah tadi diparani nang omane, kamu itu cari perhatian ta, wes pokoknya diomong elek-elek. Ustadzahnya namanya ustadzah ya, sudah terdidik, dia baik ya, diam gitu. Wes dihina bagaimanapun dia diam. Tapi katanya akurasi hak tidak wajib. Apa? Tidak wajib. Betulkah itu? Ini perlu kita kaji lebih dalam ya. Nanti kapan-kapan kita bahas berkaitan dengan aurat dan pakaian yang menutup aurat itu. Tadi sudah saya beritahu. Jemburkan baju apa-apa itu Iya. sampai ke bawah terus. Iya, ada istilah itu jilbab. Jilbab itu yang mana ya? Ada istilah khimar, kerudung. Nah, nanti ini penjelasan yang lebih dalam lagi. Akan lebih bagus kalau pakai LCD. Sehingga bisa saya tampilkan ya. Lebih bagus ya. Tapi kalau nggak ada, ya seperti inilah kualitasnya ya. Gambar. Seperti itu. Karena kan ada orang yang sudah berusaha sedemikian keras ya mencapai suatu tujuannya, ternyata nggak mencapai gitu. Terus seperti apa gitu? Kita apakah mungkin kita harus tetap berprasangka baik ya kepada Allah mungkin? Gimana itu? Ini Baik buat manusia. Makanya itu. Iya, pertanyaan bagus. Ini salah satu materi di saya yang kelewat saya bahas tadi. Ternyata diingatkan, ya. Diingatkan. Saya dulu usaha itu saya coba optimalkan. Belajarnya itu saya mulai ba'da maghrib sampai jam 12 malam untuk menjadi seorang dokter. Karena saya dulu melihat dokter itu kok enak, istrinya cantik. Ya, waktu saya masih kecil ya. Laki-laki ya, laki-laki. Lalu dia kaya gitu ya. Akhirnya saya waktu sunat ke dokter itu, anak kecil bu, ya. Lu anaknya kok cantik banget, berarti istrinya cantik. Ya. Wah saya tak ingin jadi dokter ah. Akhirnya apa? Saya berusaha keras, belajar sampai 6 jam ya. Tiap hari. Lulusan terbaik sesekolah saya iya, tapi jadi dokternya itu nggak masuk saya ya. Padahal saya sudah berdoa, sudah sholat tahajud, sudah. Ternyata nggak masuk jadi dokter. Waktu pengumuman, kalau dulu itu pengumumannya kan di koran atau datang ke kampusnya lihat pengumuman. Waktu hari besoknya pengumuman itu saya mimpi. Sami, kamu tidak masuk di kedokteran UNER, masuknya di kimia UNESA. Ini lihat pengumumannya. Waktu itu mimpi. Ditunjukkan oleh seseorang yang berbaju putih. Kamu ini memang baiknya di kimia UNESA. Seperti itu. Jadi ada kalanya baik bagi kita belum tentu baik menurut ukuran Allah. Itu baru saya sadarkan terutama ketika COVID ya. Andaikan saya masuk kedokteran jadi dokter. Padahal ini cerita, ini rahasia ya, tapi saya beritahu ya. Waktu saya sunat, waktu saya sunat itu saya lihat sendiri proses sunat saya. Tapi sebelum sunat itu saya lihat orang disunat itu saya sampai semaput. Ada darah mengalir, itu saya rasanya geli. Aduh. Akhirnya saya duduk semaput. Daripada berdiri lalu semaput, kan enakan duduk lalu semaput. Jadi ada rasa jijik. Jadi Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Ini saya barusan daftar S3 ke Taiwan. Sudah berusaha sekuat tenaga, semuanya saya penuhi. Ternyata nggak diterima. 2 universitas nggak diterima. Teman saya ada yang dulu sudah diterima. Daftar di UNER S3 diterima ya. nggak sekeras persiapan di Taiwan itu. Jadi saya husnudon, kata kuncinya sabar, syukur. Sabar dan syukur ini baik kan gitu. Seorang muslim
ketika menimpa ujian atau sesuatu yang nggak disenangi, ya dia sabar. Sabar kan baik. Ketika mendapatkan suatu nikmat, dia bersyukur. Syukur itu baik. Nah, saya pernah bisnis dengan keuntungan mungkin sudah miliaran kalau berhasil. Ternyata gagal, ya. Saya bersyukur gagal. Nah, bukan sekedar sabar, malah bersyukur gagal. Andaikan saya sukses jualkan tanah di daerah Tuban itu sukses, ternyata tanahnya itu bermasalah. Orang taunya belinya dari saya nanti kena protes dari ribuan petani. Nah, saya beli lalu saya jual. Nah, alhamdulillah saya gagal, nggak jadi saya jual, cukuplah kerugiannya itu di saya. Nah, waktunya awalnya itu stres, uang 30 juta, awalnya kan DP ya, DP 30 juta bagi seorang anak tukang potong rambut. Ayah saya tukang potong rambut, ibu saya tukang potong leher ayam. 30 juta bagi anak sederhana itu, waduh, itu perlu nabung sejak kecil lah itu 30 juta. Nah, itu ketipu ya, ketipu. Awalnya sedih, kayak stres, tapi akhirnya syukur, ya syukur, sabar. Alhamdulillah. Nah, insya Allah dengan ujian buat kita makin bijak, insya Allah. Hebat. Alhamdulillah. Oke, tadi yang berhasil jawab dengan banyak siapa? Yuni. Bu Yuni ya. Semoga ini nanti diamalkan ya. Zikir pagi dan petang. Monggo. Siapa lagi? Alhamdulillah. Oh, Pak Samsul. Iya, alhamdulillah. Lagi? Ketuanya juga. Oh, oke, alhamdulillah. Barakallah. Nggih, sama-sama. Ini amal jariah yang murah. Murah ini. Ketika dibaca kan kita dapat. Nah, kan gitu ya. Nah, tapi jangan, wah nanti Ustaz Sami dapat, terus gak tak baca ya, berarti jenengan juga gak dapat. Alhamdulillah. Berinya saja sudah berpahala, apalagi dibaca. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi disebarkan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi mungkin? Dalam? Oh, astagfirullah. Iya. Saya kira minta nambah lagi ya. Tanya lagi. Oke, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Rabbi fir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, ya Alim, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna.
Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Rahman, ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib, ya Muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib, istajib du'ana ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya Sami, manusia biasa yang kadang ada khilafnya. Kalau ada khilafnya, itu semua dari saya, mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihannya, itu semuanya dari Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.